orang-orang yang menghalalkan untuk menindas, menyakiti, menghina keluarga suci Nabi Muhammad. Hati-hati. Yang dilaknat oleh Allah adalah orang-orang yang membenci anak cucu Nabi Muhammad. Aitrati Rasulullah. Siapa mereka? Mereka adalah Sayyidina Ali, Sayyidatina Fatimah, sanaknya Sayyidina Hasan dan Husain wa dzurriyyatihima, dan anak cucu Sayyidina Hasan dan Husain, mereka ahlul bait. Dan jangan kau benci mereka. Kalau mau tanya dalilnya, apa dalilnya cinta kepada ahlul bait? Quran nanti ditafsirkan beda, hadis tafsirkan beda. Tidak perlu dalil. Tidak perlu dalil. Hubbullah wa hubbur rasul. Hubbun nabi, hubbu ahlil bait was sahabah. Ini butuh hati, enggak butuh dalil. Butuh hati yang bersih mencintai mereka. Tidak perlu dalil, kif. Orang yang bersahabat dengan Nabi ditanya, wajib enggak kita cintai mereka? Ente majnun? Anak cinta sama guru anak, teman guru anak hargai. Anak cinta dengan istri anak, teman istri anak cintai. Wakif inti cinta Nabi enggak cinta dengan sahabat Nabi? Sudah enggak perlu dalil, enggak usah Quran, enggak usah hadis, pakai akal. Orang yang Allah pilih menjadi sahabat Nabi, kau benci? Yang kedua, orang yang Allah pilih menjadi itrah, anak turun Nabi Muhammad, keluarga Nabi Muhammad, kau benci? Dalam hadis sahih disebutkan, lau anna rajulan safana bainar rukni wal maqam, thumma laqiyallah wa huwa mubghidun li ali Muhammad dakhalan nar. Kalau orang hidupnya ibadah di Ka'bah, antara rukun Yamani dengan maqam, itu Ka'bah itu. Tempat yang paling mulia di muka bumi ini. Multazam, di situ dia ibadah, dia sujud sama Allah, sofana, maknanya bersimpuh di hadapan Allah di situ, sampai seumur-umur sampai mati. Kemudian bertemu dengan Allah, mati, meninggal. Wa huwa mubghidun li ali Muhammad, dalam keadaan dia benci dengan anak cucu Rasulullah, kata Nabi Muhammad, dakhalan nar. Udah enggak usah dihisab, masuk neraka ini orang. Mana amal ibadah ente? Kalau sudah ada bughd fil qalb, ada iri dengan ahlul bait. Kalau ente mengatakan, kenapa sih? Apa kemuliaan mereka apa? Ana tanya sama ente, wes ente kemuliaan ente apa? Kok ente dipilih sama Allah menjadi khairu ummah? Apa boleh umatnya Nabi Musa iri kepada Anda? Apa boleh umatnya Nabi Isa iri kepada Anda? Para anbiya, mereka punya umat, tapi yang paling dicintai oleh Allah sudah yahtassu bi rahmatihi man yasha. Allah mengkhususkan dengan rahmat siapa yang dia inginkan. Kita ini sudah dipilih sama Allah sebagai paling baiknya umat. Umat Nabi Musa dan Isa enggak usah kritik. Enggak usah enggak ridho, ini sudah pilihan. Kita paling afdolnya umat, sudah. Kenapa ya Rob? Kok aku kalah umatku dengan umat Nabi Muhammad? Jawaban Allah, yahtassu bi rahmatihi may yasha. Terserah Allah. Allah yang ingin, Allah yang berkehendak. Sudah. Berarti ente mendapat kemuliaan. Kemudian di antara umat Nabi Muhammad ada khususiyah lagi. Siapa? Ahlu baiti Muhammad. Anak cucu Rasulullah. Jangan ente enggak ridha. Yahtassu bi rahmatihi may yasha. Allah pilih dia. Allah angkat kedudukannya. Yang wajib untuk kita cintai demi Nabi Muhammad SAW. Maka itu barang siapa yang membenci keluarga Nabi Muhammad, maka ambil kepastian bahwa dia dilaknat oleh Allah. Dilaknat oleh Nabi Muhammad, didoakan diusir dari rahmat Allah. Maka kalau ada sedikit pun hasad, ada sedikit pun benci di hati kita untuk anak cucu Rasulullah SAW, minta, nangis kepada Allah. Gimana ente ada kebencian, ada kehasutan di hatimu atau iri dengan sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala tentukan? Ya.
ketika Nabi SAW berdakwah, mengajak orang semua dekat kepada Allah. Jasa Nabi nggak bisa dilupakan. Kemudian apa yang harus aku minta kepada umatku agar mereka bisa menjalas jasanya Nabi Muhammad? Kata Rasul, kata Allah Subhanahu wa taala, "Hei Muhammad, sampaikan kepada umatmu, qul, hei Muhammad, qul, la as'alukum alaihi ajra." Dari semua yang telah diperlakukan oleh Nabi Muhammad, Nabi sudah membuat kita paling afdalnya umat. Nabi sudah membuat kita kenal Allah. Nabi sudah menjauhkan kita dari api neraka. Maka balasannya Allah mengajarkan kepada Nabi Muhammad, sampaikan kepada umatmu, aku enggak minta imbalan apa-apa illa mawaddata fil qurba, kecuali kalian cintai anak cucu Nabi Muhammad. Fahubbuka li ahlil bait hubbuka li jaddihim. Cintamu kepada anak cucunya Nabi adalah cintamu kepada Nabi Muhammad. Ya. Makanya hati-hati, ada golongan namanya nasibi. Apa nasibi? Nasibi itu pembenci mereka anak cucu Rasulullah. Ada lagi Rafidhi yang membenci sahabat Nabi. Ya. Maka Imam Syafi'i ketika mencintai Ahlul Bait dituduh. Ketika kita cinta anak cucu Rasulullah dituduh. Dituduh dikatakan bahwa ente Syiah, ente Rafidhah, karena ente mencintai Ahlul Bait. Kata beliau, kau tuduh aku cinta kepada anak cucu Rasulullah dengan tuduhan Syiah dan Rafidhah? Kalau memang cinta anak cucu Nabi Muhammad adalah Rafidhah, sampaikan kepada mereka bahwa aku rajanya Rafidhah. Aku imamnya Rafidhah. Aku Rafidhahnya orang paling Rafidhah. Cinta sama anak cucu Nabi dituduh macam-macam. Maka itu kita diingatkan di sini. Ya. Dalam hadis yang kalian hafal, ahibbullah lima yaghdukum bihi min ni'amih wa ahibbuni li hubbillah wa ahibbu ahla baiti li hubbi. Kalau kalian ingin menggapai cinta Nabi Muhammad, cintai anak cucu beliau Rasulullah. Barang siapa yang membencinya dilaknat oleh Allah. Barang siapa yang menghalalkan untuk mencaci mereka, menghina mereka, dilaknat oleh Allah. Al-mustahil li'itrati dalam syarahnya disebutkan al-mustahil li'idha'i itrati Muhammad. Orang yang menghalalkan hukum atau perbuatan mencaci anak cucu Nabi Muhammad dilaknat oleh Allah.